Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki Ramadan 1444 Hijriah. Sebuah kenikmatan yang pastinya dan patutnya harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih mengizinkan kita untuk dapat menikmati dan merasakan Ramadan 1444 Hijriah pada tahun ini. Setidaknya ketika kita telah masuk kepada bulan suci Ramadan, ada dua hal yang harus kita tanamkan di dalam benak dan diri kita agar kualitas Ramadan kita menjadi Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita tanamkan di dalam diri dan benak kita agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang paling istimewa dalam pandangan Allah adalah iman yang kita tanamkan kepada Allah. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang masyarakat populer menyebutnya dengan dalil sebagai ayat tentang wajibnya berpuasa, Allah mengawali dengan kalimat iman. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di awal ayat disebutkan Allah, duhai orang-orang yang beriman. Maknanya iman yang harus kita tanamkan terlebih dahulu, iman yang harus kita bangun terlebih dahulu agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang diterima dan istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nantinya iman telah duduk di dalam benak kita, maka amal soleh yang bentuknya puasa akan nyaman kita hadapi dan kita lakukan, sehingga titel takwa di akhir daripada ayat tadi akan kita dapatkan karena kita menata di antara ubudiyah dan keimanan kita dengan baik. Kemudian yang kedua, hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang harus kita tanamkan agar puasa kita menjadi puasa yang istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menambah wawasan keilmuan. Karena dengan wawasan keilmuan, maka pastinya kualitas ibadah kita akan ditentukan baik atau tidak dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan bahwasanya al-ilmu amamal amil. Ilmu itu berada di depan amal, wal amalu tabi'uhu, dan amal yang mengikuti ilmu. Jika kita merujuk kepada hadis ini, hadirin, maka kita akan mendapati bahwasanya derajat kualitas ilmu itu lebih mulia daripada ibadah. Yang mana Nabi juga mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika kita hendak melaksanakan ibadah, maka wawasan ilmu pengetahuan harus kita tanamkan terlebih dahulu agar kualitas ibadah kita dalam pandangan Allah mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan. Jika yang dua ini betul-betul kita implementasikan di dalam kehidupan, di dalam diri kita, terkhusus di bulan Ramadan ini, maka insya Allah Ramadan kita akan menjadi Ramadan yang istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi Ramadan yang mendapatkan kemuliaan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ilal liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ku sadari ku penuh dosa, dulu aku memang hina. Tuhan, ampunilah hamba. Kini aku bersujud padamu, air mata basahi pipi.